أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia dari sisinya yang begitu besar yang kita rasakan sampai saat ini. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, khususnya di hari ini ya, alhamdulillah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita rasakan. Salah satunya kemudahan di dalam beribadah. Allah masih meringankan langkah kaki kita untuk pergi ke masjid ini untuk melakukan sholat berjamaah maghrib, insyaallah nanti disusul isya, kemudian duduk sejenak ba'da maghrib sampai menjelang isya untuk sedikit memperdalam ilmu agama kita, terutama kaitannya dengan fikih ibadah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu agama ini. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat ini tercurah kepada keluarga beliau, anak-anak beliau, istri-istri beliau, kemudian kepada para sahabat seluruhnya, terutama kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman ibnu Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat yang lain, dan juga orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari akhir kelak. Kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu rahimani wa rahmatullah, insyaallah di pertemuan kali ini kita lanjutkan kajian di pekan kedua ya, dan juga pekan keempat, membahas sebuah kitab Al-Fiqhul Muyassaru, belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Quran dan Sunnah. Di pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kalau nggak salah 3 pekan ya yang lalu, kita sudah mulai di pembahasan Kitabul Muamalat, kitab yang membahas tentang muamalah. Jadi hubungan transaksional antara manusia dengan yang lainnya. Kemarin sudah kita bahas tentang jual beli dan juga hukumnya. Kemudian rukun-rukun jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada ijab qabulnya di sana, bisa ucapan atau bisa perbuatan. Kemudian ada saksi. Nah, saksi dalam jual beli kemarin kita bahas ini sunnah saja, tidak sampai wajib. Kemudian yang terakhir kita bahas kemarin tentang hak khiyar. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, hak khiyar. Jadi seorang dalam jual beli, ketika transaksi jual beli sudah sah terjadi, selama masih dalam hak khiyar, maka masih ada kesempatan untuk membatalkan kalau dirasa pengen dibatalkan karena suatu hal. Kemarin sudah kita bahas jenis-jenis khiyar ini. Khiyar majelis di tempat jual beli, selama masih di situ maka boleh membatalkan atau tetap melanjutkan. Atau khiyar aib, khiyar gara-gara menemukan cacat di barang dagangan yang sebelumnya belum terlihat, pas dibawa pulang, loh kok ada cacatnya, maka bisa dikembalikan.
atau minta ganti rugi, tetap barang dipegang tapi minta ganti rugi. Kemudian ada khiyar tadlis dan juga khiyar syarat ya. Insya Allah itu sedikit banyak kita ingat. Kemudian berikutnya insya Allah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke mas'alatul khamisah, masalah yang kelima di dalam bab yang pertama ini nggih. Bab ini tentang jual beli ya, yaitu tentang syurutul bai', syarat sahnya jual beli. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jual beli yang kita lakukan, entah barang atau jasa, entah uangnya sekarang atau uangnya tertunda, maka itu bisa sah terpenuhi ketika syarat-syaratnya ini terpenuhi semuanya. Bisa sah terjadi ketika hal-hal ini terpenuhi semuanya. Nah, ini terutama bagi para pelaku bisnis ya, usaha, maka wajib mengetahui hal ini. Insya Allah sebagiannya sudah kita tahu semuanya, jadi ini pembahasan ringan saja Bapak Ibu sekalian, hanya sekedar murojaah, mengulang saja. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, at-taradhi bainal ba'i wal mushtari, yaitu saling ridho. Jadi jual beli itu sah jika saling ridho antara sang penjual dengan sang pembeli. Lawannya berarti satu nggak ridho alias dipaksa, nah itu berarti nggak sah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala syarat ini di surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, ngambil tanpa hak, illa antakuna tijaratan, kecuali dengan sarana tijarah, berdagang. Silahkan ambil harta orang lain tapi ya ada imbalannya. Dengan syarat kata Allah antaradhim minkum, dengan syarat saling ridho di antara kalian. Dan juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal bai'u antaradhin, sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling ridho. Jadi konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, tidak sah jual beli jika salah satu pihak memaksa yang lain. Kamu jual ini buat saya. Kalau kamu nggak jual ini buat saya, nanti kamu nggak boleh ngontrak di kontrakan saya, ngekos di kos-kosan saya, misalkan gitu ya. Atau sebaliknya, penjual ke pembeli atau yang lainnya, satu memaksa yang lainnya, maka ini tidak terpenuhi syarat saling ridho di dalam jual beli. Kecuali Bapak Ibu sekalian, jual beli yang bisa dipaksa dengan cara yang benar, yaitu hakim alias qadhi, pemerintah memaksa seseorang yang terlilit utang kemudian ditagih banyak orang untuk menjual hartanya. Nah itu ada. Kalau di tempat kita lelang ya, lelang atau penyitaan. Jadi mungkin kita saksikan beberapa fenomena ini ya. Seorang terlilit utang di sebuah bank, kemudian nggak bisa ngelunasi. Akhirnya bank lapor ke pengadilan, pengadilan nyita tempat itu, besoknya dilelang di waktu dan tempat tertentu. Ketika lunas untuk membayari utangnya, ini jual dengan cara paksaan. Ini menjual dengan cara paksaan dan dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama. Yang kedua syarat jual beli Bapak Ibu sekalian, kaunul aqidi jaizat tasarrufi, yaitu orang yang berakad, sang penjual dan pembeli, mereka itu orang yang boleh bertransaksi. Kriterianya bi an yakuna balighan aqilan hurran rasyidan, dewasa, berakal, merdeka, dan rasyid. Rasyid itu pintar mengatur keuangan. Jadi bukan seorang yang boros, seorang yang boros. Maka ini Bapak Ibu sekalian, kalau jual beli dilakukan oleh orang yang dewasa, berakal, merdeka, dan juga dia rasyid, pandai mengatur keuangan, maka jual belinya sah.
Dari sini kita tahu kalau ada anak kecil jual beli sendiri, misalkan anak kecil bawa HP-nya orang tua ya, butuh untuk top up ini, HP-nya orang tua dibawa ke counter dijual. Itu orang tua tahu bisa datang ke counternya, Pak, jual belinya batal, nggak sah. Ini masih kecil, ini juga bukan miliknya, maka saya minta HP saya kembali, ini uangnya kita kembalikan. Karena jual belinya nggak sah. Kecuali anak kecil yang sudah diutus ya, Duk, tuh kok nih, itu sudah, itu atas perintah orang dewasanya, itu nggak ada masalah. Allah Ta'ala. Atau anak kecil beli sesuatu yang sepele, seperti permen atau es teh atau roti atau cilok, itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang besar, maka ini harus ada orang dewasa di belakangnya. Allah Ta'ala. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, syarat jual beli itu an yakunal bai'u malikan lil mabi'. Sang penjual disyaratkan dia adalah orang yang memiliki barang tersebut. Jadi seorang penjual dia memiliki barang itu, atau orang lain yang mewakili kedudukannya seperti ya wakil dia atau utusan dia atau wali dia atau orang yang diberi wasiat, maka ini enggak nambah salah, berarti dia sebagai perwakilan. Jadi konsekuensinya Bapak Ibu sekalian, fala yasihu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Tidak sah seorang menjual barang, sesuatu barang yang bukan miliknya. Karena Rasulullah bersabda, la tabi' ma laisa indak. Jangan jual barang yang bukan milikmu. Jadi syarat jual beli Bapak Ibu sekalian bagi sang penjual ya, khususnya barang yang dijual ini adalah miliknya. Kalau barang milik orang lain, rampasan, jarahan ya, lagi viral ya. Jarahan itu yang kemarin sempat terjadi ya, alhamdulillah nggak terlalu meluas seperti di Nepal, Masya Allah. Yang di Nepal anarkis banget Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Indonesia terkontrol ya, situasi Indonesia saat ini alhamdulillah sudah kondusif, tidak parah seperti Nepal. Nah itu kalau kasus penjarahan beberapa anggota DPR kemarin, kemudian barang-barangnya diangkuti, dijual, itu nggak sah Pak jual belinya Pak, karena itu punyanya Pak Sahroni misalkan ya, misalkan Iron Man-nya atau apanya, itu nggak boleh ya, nggak boleh, karena itu bukan milik dia. Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat Bapak sekalian, an yakunal muba'u mimma yubahu intifa'u bihi min ghairi hajatin. Barang yang dijual, nah ini kalau tadi syarat penjualnya, sekarang barang. Maka barang yang dijual ini harus memenuhi syarat dia barang yang mubah dan bisa diambil manfaatnya, bukan barang yang haram. Dari apa saja bebas, sesuatu yang bisa dimakan, al-mashrub yang bisa diminum, al-malbus yang bisa dipakai, baju, celana, al-markub yang bisa dikendarai, motor, mobil, sepeda, wal iqor, properti ya, seperti rumah, tanah, sawah, dan seterusnya. Intinya dia barang mubah dan boleh dimanfaatkan. Maka konsekuensinya dari syarat ini Bapak Ibu sekalian, fala yasihhu bai'u ma yahrumul intifa'u bihi kal khamri wal khinziri wal maitah. Maka tidak sah jual beli barang yang haram dimanfaatkan. Contoh, jual beli khamr. Nah, kita punya toko, dititipi sales khamr. Jangan diterima Bapak Ibu sekalian, jangan. Jangan boleh masuk. Atau khinzir, babi. Wah ini ya, nggak tahu di sekitaran sini kayaknya jarang yang jual babi ya Pak. Kalau di Sangkrasena banyak, Sarliwan. Sebelahnya Sangkrah itu apa? Ya daerah Jagalan itu ya, itu banyak babi rica, babi kuah, sate babi. Wah. Ada Pak, ada dekat kita, dekat saya. Wal maitah, jual beli bangkai, maka ini juga tidak diperkenankan. Jadi barang yang dijual hati-hati nggih Bapak-Bapak sekalian, kalau ditawari, dititipkan di toko, cek dulu barang ini apa. Kalau ini haram nggak boleh. Ini berdasarkan hadis
Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan juga patung. Kemudian di hadis satunya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama samanahu. Jika Allah Ta'ala mengharamkan untuk sebuah kaum memakan sesuatu, ini haram, ini haram, ini haram, maka haram juga jual beli sesuatu itu. Jadi tidak boleh menjualnya plus nggak boleh memakannya. Memakannya haram, menjualnya juga boleh. Meskipun kita berpendapat, wah kan saya nggak minum khamr ini, saya cuma jual, ya nggak boleh juga. Ini nggak boleh dikonsumsi, diperjualbelikan juga tidak boleh. Jadi di sini juga ditekankan lagi tidak boleh menjual anjing berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Nabi melarang dari jual beli anjing, jual beli anjing. Ini yang keempat ya, barang yang diperjualbelikan sifatnya mubah, boleh dimanfaatkan. Makanan, minuman, pakaian, tanah, properti dan seterusnya. Kemudian yang kelima, syarat jual beli Bapak Ibu sekalian, an yakunan ma'qudu alaihi maqduran ala taslimihi lianna ghairal maqduri alaihi kal ma'dum. Barang yang diperjualbelikan tadi Bapak Ibu sekalian bisa atau mampu diserahkan. Jadi dia jual barang dan barang ini mampu diserahkan. Kalau tidak mampu diserahkan, ini seolah-olah barang itu nggak ada dan tidak sah menjual sesuatu yang nggak ada. Contoh, karena ini termasuk jual beli gharar ya, tidak jelas, dan gharar itu dilarang dalam syariat kita. Karena sang pembeli ketika dia membayar sejumlah uang, barangnya nggak segera dikasihkan karena nggak jelas barangnya, sesuatu yang belum bisa dipegang. Contoh di sini tidak boleh menjual ikan yang ada di air. Wah, misalkan di air ada ikan ya, saya jual ikan itu, silahkan tangkap sendiri. Nah, ini nggak boleh. Wala tayra fil hawa, saya jual burung itu terbang tuh, ambil sendiri. Nah ini juga sama. Meskipun burung dia itu ya, itu burung dia, lepas kemudian ya, kowe gelem burungku enggak, 1 juta, oh tak diskon 50.000, tapi cekelen dewe. Wah, enggak boleh nih, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan, karena ini termasuk jual beli kategorinya gharar, enggak jelas, bisa dapat bisa enggak, ini enggak boleh. Nabi melarang dari jual beli gharar di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kalau jual beli online insya Allah bisa diserahkan ya Bapak Ibu sekalian. Jual beli online itu bisa diserahkan. Nanti kalau ternyata barang yang datang ke tempat kita nggak sesuai, kita klaim, dikembalikan uang balik. Saya juga beberapa kali seperti itu, loh kok nggak sesuai, ya udah kita minta pengembalian, uangnya dikembalikan. Kemudian yang keenam, an yakunal ma'qudu alaihi ma'luman likullin minhuma bi ru'yatin wa musyahadatihi indal aqdi. Masih ke barang Bapak Ibu sekalian, syaratnya barang yang diperjualbelikan ini spesifikasinya, sifat-sifatnya diketahui antara penjual dan pembeli, bisa dilihat ketika akad, atau sifatnya tertentu beda dengan yang lain. Jadi harus jelas barangnya seperti ini. Kalau misalkan HP mereknya ini, tipenya ini, baru atau second, jadi jelas barangnya, spesifikasinya, sifatnya jelas. Kalau seperti seorang beli kucing dalam karung, tak wis tak dol iki, apik ora apik resiko, ini nggak boleh. Dia harus buka dulu karung itu, lah ternyata isinya biawak, nggak jadi kucing ya misalkan ya. Ini nggak jelas. Jadi sifatnya, saya ulangi, yang keenam,
Sifat barang itu harus diketahui bersama, besar kecilnya, baru atau secondnya, warnanya dan seterusnya. Kalau pas akad dipastikan sifatnya ini, kemudian pas dikirim kok beda, sang pembeli bisa mengklaim ganti sesuai akad yang pertama. Kemudian yang ketujuh, an yakuna samanu ma'luman, harganya fix, pas diketahui. Jadi harganya bukan harga yang nebak-nebak. Jadi harganya sudah diketahui bersama. Kalaupun nanti pas akad itu ditawar, ya sudah sesuai kesepakatan pas penawaran ini. Jadi harus harganya dicantumkan. Ini Bapak sekalian ada 7 nggih total syarat dalam jual beli. Satu tadi berkaitan dengan kedua ya, saling ridho penjual dan pembeli. Yang kedua, dua-duanya orang yang ahli bertransaksi, dewasa, berakal, merdeka dan juga rasyid, pandai mengatur keuangan, bukan yang boros itu ya. Kemudian yang ketiga, sang penjual, ini khusus untuk sang penjual, dia harus memiliki barang itu atau dia mewakili orang yang memiliki barang itu. Tidak boleh menjual barang yang tidak ia miliki. Kemudian yang keempat, 5, 6 ini kaitannya dengan barang sampai 7 ya. Yang pertama, barangnya itu mubah, halal, bukan yang haram. Kemudian barangnya itu mampu diserahkan ketika akad atau nanti. Kemudian yang berikutnya, barang itu harus jelas sifatnya, kemudian harganya harus pasti. Tidak boleh berubah-ubah harganya. Sepakat di awal seperti ini, kok pas dibayar minta nambah, ini termasuk apa istilahnya, tidak jelas, maka bisa dibatalkan jual belinya. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah jual beli yang biasa kita lakukan ya, insyaallah sudah terpenuhi di syarat-syarat ini. Kemudian yang masalah yang keenam Bapak Ibu sekalian di pembahasan bab yang pertama ini ya, yaitu al-buyu'u al-manhiyu anha, jual beli yang terlarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, syariat Islam ini yang sempurna dan juga bijaksana mengetahui hal-hal yang gaib antara maslahah, kebaikan dan mafsadat di balik itu. Ada di dalam hal jual beli akad-akad yang bermasalah, jual beli yang bermasalah, dan nanti konsekuensinya jual beli ini nggak sah. Jual beli ini meskipun sudah terjadi tukar uang dan barang ke sana ya, tapi kalau masuk ke dalam jual beli yang terlarang ini, jual belinya nggak sah. Jadi barangnya harus dikembalikan, uangnya harus balik lagi, ulangi lagi akadnya sehingga menjadi sah. Apa saja? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini terutama bagi bapak-bapak ini ya, al-bai'u wasyira'u ba'dal adani tsani yaumal jum'ah, jual beli setelah adzan kedua di hari Jumat. Nah ini pas Jumatan Bapak Ibu sekalian. Pas Jumatan ini ada beberapa masjid ya, itu 2 kali adzan. Adzan pertama untuk mengumpulkan orang-orang, adzan yang kedua untuk pertanda khatib sudah naik ke mimbar, khutbah dimulai. Itu beberapa masjid ada. Lah ini yang dimaksud adzan kedua, maksudnya adzan ketika sang khatib naik ke mimbar. Ini seluruh orang yang laki-laki yang wajib Jumatan ya, dia harus hadir ke masjid. Kok malah masih di pasar jual beli? Nah, misalkan ya, ini jual belinya nggak sah, dosa. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di Makkah ya sama Madinah, itu pedagang-pedagang itu tiap waktu sholat sudah siap-siap, ditutup semuanya, ditinggal untuk sholat. Atau di beberapa pedagang kita juga ada, kalau dia punya gerobak-gerobak itu ditulisi dulu sedang sholat. Nah ini khususnya di hari Jumat ada larangan ba'da adzan yang kedua tidak boleh berjual beli. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, jika kalian dipanggil untuk hadir salat di hari Jumat, ini adzan yang kedua ya. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ada khusus larangan jual beli ketika adzan kedua. Ini khusus bagi bapak-bapak yang wajib Jumatan. Terus solusinya gimana kalau tokonya masih pengen tetap buka, atau misalkan dia pom bensin ya pengen tetap buka, ya sudah pakai pegawai yang perempuan di jam-jam ini. Jadi di jam-jam ini pegawainya di shift perempuan biar jaga toko, yang laki-laki diizinkan untuk sholat Jumat, menghadiri Jumatan. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Ada keterangan ya tentang ayat ini. Faqad nahallahu ta'ala an bai'i fi hadzal waqti. Allah Ta'ala melarang jual beli di waktu ini, yaitu ketika adzan Jumat. An-nahyu yaqtadi tahrim. Larangan ini berkonsekuensi hal itu sesuatu yang haram, mengharamkan perbuatan itu, wa adama sihhatil bai', dan tidak sah jual beli. Ini dilarang jual beli, berarti jual beli tetap dilaksanakan, haram plus tidak sah. Ini Bapak-Bapak sekalian. Kecuali yang nggak wajib ya bapak-bapak ini, yang nggak wajib Jumatan itu ketika safar, itu nggak ada masalah. Ketika safar perjalanan, bagi para musafir tidak wajib sholat Jumat. Kalau mau mampir untuk makan atau istirahat pas yang lain Jumatan di perjalanan, nggak ada masalah karena kondisinya masih safar. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama, jual beli yang terlarang. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tentang Jumat ini, kalau kita baca di buku yang lain, ini nggak khusus Jumat saja, alias seluruh waktu sholat. Jadi kalau waktu sholat sudah iqomat, waktunya sudah sholat, kok ada laki-laki yang di sana masih buka warungnya, sama hukumnya juga seperti Jumat ini. Karena laki-laki diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk sholat 5 waktunya di masjid. Gitu nggih. Wallahu ta'ala alam. Ini jadi perhatian kita semua, bagi yang punya bisnis kok mendapati waktu sholat, lebih baik ya ditulisi, siap-siap tulisan itu sedang sholat, jangan jauh-jauh, mungkin di musola dekat warungnya atau tokonya itu, biar cepat segera kembali, atau minta dijagain yang lain yang sedang tidak sholat. Ya, wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, jual beli yang terlarang adalah bai'ul asya'i liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah aw yastakhdimuha fil muharramat. Itu menjual sesuatu barang yang barang ini bagi orang yang akan membelinya nanti akan digunakan untuk maksiat atau digunakan untuk sesuatu yang haram. Saya ulangi, tidak boleh menjual barang yang kalau kita jual barang ini ke dia, barang ini akan digunakan untuk sesuatu yang haram atau untuk maksiat. Contoh di sini, fala yasihhu bai'ul asir liman yattakhiduhu khamran. Maka tidak boleh menjual asir. Asir itu perasan anggur ya, atau buah anggur yang diperas, kepada orang yang akan menjadikan perasan anggur ini khamr. Boleh menjual anggur, boleh, kepada para penjual buah-buah yang akan nanti buah ini dijual di pasar dalam bentuk buah. Tapi kok pas kita punya kebun anggur, misalkan ada perusahaan datang borong anggur kita, mau buat apa Pak? Kita tanya dulu, ini mau dibikin anggur kolesom, cap orang tua misalkan gitu. Anggur itu, wah ini jangan. Kalau kita tahu wali ini kok nekat dijual, kita masuk ta'awun, saling tolong menolong alal ismi wal udwan, untuk dosa dan permusuhan. Ini bagi penjual terutama ya, yang punya barang-barang, cek mau digunakan untuk apa barangnya, karena ada kemungkinan digunakan untuk yang haram. Contoh, walal awani liman yashribu bihal khamra,
dan jangan menjual wadah-wadah kecil gelas gitu ya bagi orang yang akan menggunakannya ini untuk membuat homer sebagai tempat tampungannya, gentong-gentong itu. Mungkin kita pengusaha tembikar gentong, wah diborong untuk apa? Misalkan kita tanya ya, oh ini buat ngerendam bikin ciu di Bekonang gitu ya misalnya. Di sana gentongnya sudah pada rusak. Wes ra oleh, Jo. Kalau buat selain itu nggak ada masalah, tapi kalau buat itu jangan. Wala bai'u silah fi waqtil fitnah bainan muslimin, dan jangan, tidak sah menjual senjata di waktu fitnah antara kaum muslimin. Jadi ini demo rakyat, ini apa namanya polisi, kita di tengah-tengah jualan bom molotov. Pedang, kemudian samurai, yuk pedangnya Mas. Bom molotov laris. Nah, tapi akan digunakan untuk sesuatu yang haram ini, maka ini tidak boleh karena dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Insyaallah sudah kita sampaikan hal ini. Jadi tolong menolong untuk kebaikan enggak ada masalah, tapi kalau permusuhan dan juga dosa enggak boleh hukumnya. Berarti kalau mau amannya jangan nanya untuk apa nggih, Pak. Misalkan kita jual apa gitu diborong, alhamdulillah. Aja teh kok. Bismillah. Tapi kalau gerak-geriknya mencurigakan gitu ya patut diwaspadai nggih. Penjual datang kok mencurigakan, patut diwaspadai. Ada teman Bapak Ibu sekalian usaha apotek ya, usaha apotek di musim-musim liburan atau maaf ya kayak menjelang hari-hari Valentine kemudian tahun baru, itu banyak anak-anak muda yang datang ke sana, maaf beli pengaman itu sama beli obat-obatan itu. Tahu ini pasti akan digunakan untuk hal-hal yang nggak benar sama pacarnya. Ini sama teman yang nggak dilayani, karena pasti ghalabatudhan, kemungkinan besarnya akan dipakai untuk itu, akan dipakai untuk gerak-geriknya. Tapi kalau pas waktu itu yang nyari barang ini yang datang bapak-bapak seperti ini, insya Allah dilayani, nggak akan ditanya aneh-aneh, akan dilayani. Tapi kalau anak muda itu ya lagi SMA itu kelihatan ini mau apa, ini beli ini kayak tisu magic gitu ya misalkan ya. Nah ini bahaya. Iya, ada teman pengusaha apotek itu. Meskipun ya mengurangi penjualannya tapi biar nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Ya, biar berkah. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, jual beli yang terlarang adalah bai'ul muslimi ala bai'i akhihi. Menjual di atas penjualan saudaranya. Contoh, mungkin kita belum terbayang ya. An yaqula liman ishtara syai'an bi asyratin ana abi'uka mislahu bi arkhasa minhu. Jadi kita posisi penjual Bapak sekalian. Teman kita menjual barang yang sama. Dia sedang ada pelanggan. Dia sudah deal dengan pelanggannya, barangnya harga sekian. Kita diam-diam datang ke pembeli ini, Mas tadi dapat harga berapa? 1.000.000. Wes ngono kowe Mas 900. Ini nggak boleh menjual di atas penjualan saudaranya ketika tahu itu sudah deal. Tapi kalau sana nanti 1.000.000 nggak deal, kemudian dia jalan ke toko kita tawari 900, nggak ada masalah. Yang nggak boleh kita nimbrung di akad teman kita. Itu sudah sebentar lagi mau dibayar, kita datang ke sana, beli di saya aja Pak 900. Ini tidak boleh. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan tidak boleh
sebagian kalian menjual di atas penjualan yang lain. Jadi hukumnya nggak boleh. Mungkin ini kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, ketika masuk pasar itu penjual dengan barang-barang yang mirip itu jejer sana. Ya mereka rezekinya insya Allah masing-masing ya. Mungkin kalau saya sebagai pembeli ya, mau beli barang ini loh kok toko ini rame, saya akan ke sana yang sepi biar cepet gitu ya. Insya Allah rezekinya nular ke yang lainnya. Jadi nggak perlu kita datang ke sana sini nawarkan di atas penawaran orang lain. Ini termasuk sesuatu yang haram. Kemudian yang keempat, ini kaitannya sama dengan menjual di atas penjualan orang lain. Maka yang keempat adalah asyira'u ala syira', membeli di atas pembelian saudaranya. Membeli menimpa ya di atas pembelian saudaranya. Misaluhu, contohnya, an yaqula liman ba'a syai'an. Seorang berkata kepada seorang yang menjual sesuatu, ifsah al-bai', batalkan jual beli itu. Jadi penjualnya satu, pembelinya dua. Pembeli yang pertama datang, membeli barang ini deal dengan harga 1 juta. Lah, ini pembeli yang kedua datang, pengen barang yang sama, tinggal 1 tok. Dia bilang ke penjual tadi, Pak, harga berapa ini? Oh maaf mas, sudah laku. Harga berapa? 1 juta. Batalkan Pak, buat saya, tak tambahi harganya. 1.200.000 karena saya lagi butuh barang ini. Ini sama Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang haram. Dalilnya sama dengan yang di atas tadi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan sebagian kalian menjual di atas penjualan yang lain. Maka begitu juga mafhum mukhalafahnya, makna kontekstualnya, tidak boleh membeli di atas pembelian yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya cukup dulu ya. Pas ini. Mungkin kalau dari yang dijelaskan tadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada penasaran pengen ditanya, satu mungkin. Kalau enggak ada masalah, cukup. Kalau ada, minggu depan. Minggu depan ini selali ya. Oke. Satu aja. Yang jual yang masih beli dan dia masih sholat, padahal syahadat kedua. Iya, boleh nggak melayani ya bagi sang perempuannya tadi ya? Untuk amannya jangan dilayani Pak. Untuk amannya jangan dilayani. Bahkan bisa jadi kesempatan untuk menasihati, Mas, sholat sih, gitu ya. Nanti pesan saja sama penjaga-penjaga yang perempuan ini di toko-toko. Kalau nanti ada yang beli mas, mungkin ditanyakan dulu, nggak ada masalah. Mungkin lagi musafir ya, safar, nggak wajib Jumatan, nggak apa-apa dilayani. Tapi kalau ini warga lokal, kelihatan orang sekitar, untuk amannya jangan dilayani. Nunggu nanti setelah selesai sholatnya. Nah, wallah alam. Emang agak sulit ya. Tapi kalau mau aman ya udah penjaganya dikosongin saja, biar orang ke situ rano sing dodol, engko tak reneneh misalkan gitu. Wallah alam. Mungkin seperti itu Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Cukup nggih, sudah masuk waktu Isya juga. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.